Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat semuanya ya. Terserah pada nontonnya di jam apa. Kembali lagi berarti kita ini adalah episode pertama untuk podcast Ngobrol Desa. Kenalin, namaku Windy Tiautami, biasa dipanggil Windy. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang Desa Pepedan ya tentunya. Dan aku di sini pastinya nggak sendirian, tapi ditemani oleh, nanti kita kenalan juga sama orang hebat di samping aku ya. Tapi aku disclaimer dulu, beliau adalah Sekretaris Desa Pepedan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Halo Pak Dian, pagi Pak. Hari ini alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan ngobrol banyak tentunya terkait dengan judul untuk ini podcast pertama ya Pak ya. Betul podcast sekali. Pertama terkait dengan ngobrol desa dan akan mengupas terkait dengan bagaimana Desa Pepedan pada hari ini. Kira-kira aman nggak Pak? Kayaknya Pak. Aman ya, insya Allah. Ya, kita semua hari ini kita akan ngobrol banyak dan pastinya akan isinya daging semuanya ya. Jadi harapannya bisa nanti menjadi edukasi, bisa menjadi bahan referensi untuk seluruh masyarakat Pepedan agar mengetahui bagaimana sih keadaan Desa Pepedan, terus kemudian bagaimana tata kelola dan sebagainya. Tapi ini belum menarik nih Pak. Kemarin sebelum ada podcast terkait dengan Desa Pepedan itu kan tadi klaim dari Pak Dian itu aman ya Pak semuanya. Betul. Dan ada berita menarik teman-teman karena kemarin Desa Pepedan dapat apresiasi ya Pak ya dari tingkat kabupaten, yakni mendapatkan juara 3 Desa Anti Korupsi tingkat Kabupaten Brebes. Ini di Kecamatan Tengah hanya satu ya Pak ya? Satu. Yang lainnya itu dari kecamatan-kecamatan lain. Ini tentunya jadi satu penghargaan yang luar biasa untuk Desa Pepedan yang pastinya prosesnya mungkin nggak mudah ya Pak ya. Jadi boleh dijelaskan kepada semua yang nonton di podcast ini terkait dengan penghargaan itu Pak. Bagaimana sih proses menuju Desa Pepedan untuk mendapatkan apresiasi itu, terus kemudian ada syaratnya seperti apa dan sebagainya. Boleh itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ke teman-teman mahasiswa, juga teman-teman forum anak, serta pemuda-pemudi Desa Pepedan yang sudah menginisiasi kegiatan edukasi ini. Di tengah hiruk pikuk media sosial dengan gonjang-ganjingnya pemerintahan maupun kenegaraan hingga ke tingkat desa, tentunya hal yang semacam ini menjadi salah satu hal yang positif yang bisa mengedukasi seluruh masyarakat, khususnya Gen Z atau generasi yang saat ini. Nah, ketika berbicara dengan yang dimulai tadi di awal terkait dengan penghargaan Desa Anti Korupsi nomor 3 Kabupaten Brebes, ini tentunya bukan hal yang mudah, hal yang cepat dan instan, tetapi kita raih ini dengan berbagai pertimbangan, perjuangan, dan tentunya waktu yang ditempuh tidak hanya dalam 1 tahun ini. Jadi untuk memulai terkait dengan penghargaan Desa Anti Korupsi ini, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan terkait dengan apa sih Desa Anti Korupsi itu, sehingga masyarakat maupun di media sosial tidak gagal paham. Iya betul, itu yang penting ya Pak ya. Itu yang penting, itu poinnya. Jangan sampai Desa Anti Korupsi nomor 3, tapi mindset di masyarakat, mindset kita bahwa oh ternyata Desa Pepedan paling sedikit nomor 3 korupsi, berarti yang nomor 4, nomor 5, nomor 6 banyak korupsinya dong. Nah, itu yang perlu kita perbaiki bersama, kita klarifikasi supaya asumsi semacam itu bisa dihapus. Jadi, Desa Anti Korupsi itu adalah program dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana pada intinya KPK ingin mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Dimulai dari tingkat yang paling bawah dulu, dari desa. Jadi KPK menggulirkan dari tingkat bawah yang itu namanya adalah Desa Anti Korupsi. Nah, nanti setelah Desa Anti Korupsi sukses, baru melangkah ke tingkat atasnya. Ada Kecamatan Anti Korupsi, Kabupaten Anti Korupsi, Provinsi Anti Korupsi, dan nantinya Indonesia Anti Korupsi. Nah, lalu tujuannya apa sih Desa Anti Korupsi ini? Apakah asumsi kita di awal tadi yang oh berarti nomor 1 itu tidak korupsi, nomor 2 korupsinya sedikit, nomor 3 agak banyak. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi bahwa bukan seperti itu. Jadi, tujuan dari adanya Desa Anti Korupsi ini yang pertama adalah mengajarkan kepada desa terkait dengan tertib administrasi dan tahapan yang ada di desa. Itu satu. Itu juga berarti jadi salah satu penilaian ya Pak ya? Betul sekali. Administrasi. Betul sekali. Tujuannya itu. Jadi
KPK melalui inspektorat memberikan edukasi kepada pemerintah desa di saat ini ketika berbicara desa anti korupsi dengan menerapkan berbagai regulasi, aturan yang ada serta pemenuhan tahapan melalui prosedur yang ada yang sudah diatur oleh regulasi. Sehingga ketika berbicara tadi di awal juara satu korupsi sedikit itu sangat salah. Begitu. Nah, untuk meraih desa anti korupsi ini di Brebes sendiri itu dimulai tahun 2024 yang lalu. Desa Pepedan sudah mulai di 2024, tetapi untuk penghargaan memang baru mulai di tahun 2025. Nah, lalu apa sih yang menjadi parameter penilaiannya apa sih? Nah, menjadi juara itu ada 18 indikator. Wow. 18 indikator itu yang masing-masing indikator ada turunannya. Saya ambil contoh saja terkait dengan peraturan desa terkait dengan APBDes. Di situ kita sudah disediakan Google Drive yang kita harus upload dokumennya, mulai dari undangan proses penetapan APBDes, notulensi, daftar hadir, dokumentasi, berkas-berkasnya, mulai dari berita acara, kesepakatan, musyawarah di tingkat RT RW dan lain sebagainya, itu harus kita upload di Google Drive yang sudah disediakan. Tidak hanya itu, desa juga dilihat bagaimana tahapan penyusunannya. Contoh, apakah desa sudah menetapkan perdes APBDes per tanggal terakhir 31 Desember atau tidak? Itu menjadi penilaian. Ketika desa Pepedan alhamdulillah beberapa tahun sudah melaksanakan APBDes maksimal 31 Desember, itu menjadi nilai poin. Ada desa lain yang mungkin di bulan Januari atau seterusnya. Perdes terbaru berarti perdes nomor berapa terkait APBDes itu, Pak? Kalau APBDes berarti nomor 7 tahun 2025 terkait penetapan APBDes tahun 2026. Tahun anggaran 2026. Betul sekali. Nah, itu. Jadi penilaiannya itu diambil dari tahun 2024. Selain dari data dukung yang diupload di Google Drive, di situ ada penilaian secara langsung oleh 3 OPD atau 3 dinas. Jadi tidak hanya inspektorat yang menilai, tapi mereka bekerja sama dengan Dinpermades selaku OPD yang membawa desa, juga ada Diskominfotik. Nah, ketiga OPD ini nanti punya peran masing-masing, punya penilaian masing-masing. Saya ambil contoh inspektorat. Inspektorat ini kan punya kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan. Nah, di situ nanti dilihat historisnya dari desa Pepedan itu ketika ada pemeriksaan oleh inspektorat, apakah temuannya itu banyak, dan tahapan pemenuhan dari temuan itu apakah baik atau tidak, ataukah temuan itu bisa diselesaikan di tahun yang sama atau malah lewat tahun. Itu juga salah satu penilaian. Terus juga inspektorat melalui kecamatan, melalui pendamping desa, melalui BP dan kelembagaan desa melihat bagaimana harmonisasi kelembagaan yang ada di desa. Oh, jangan-jangan di desa Pepedan ini antara BPD dan kepala desa nggak sinkron nih. Ini jadi penilaian juga. Nah, itu tidak ditanyakan ke pemerintah desa, tetapi inspektorat melalui kecamatan, pendamping kelembagaan melakukan survei secara langsung yang desa tidak tahu kapan dan kepada siapa. Terus berikutnya kepada Dinpermades. Nah, Dinpermades ini punya kewenangan membawahi desa. Di situ Dinpermades bisa menilai apakah tahapan musdesnya sesuai dengan tahapan, jadwalnya, apakah proses penyaluran pencairan dilakukan sesuai dengan regulasi, apakah ada silpa yang belum dimasukkan dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu penilaian dari Dinpermades. Ditambah dari Diskominfotik. Seperti kita ketahui bersama, Diskominfotik itu kan terkait dengan informasi digital yang ada di Kabupaten Brebes. Nah, di situ desa dinilai nih, bagaimana keterbukaan informasi publik itu dilaksanakan. Apakah hanya lewat baliho yang dipasang di beberapa titik, ataukah sudah bisa menggunakan media-media yang ada, baik media cetak, melalui koran misalkan, media digital, bisa diupload melalui IG, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, TikTok. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian di desa anti korupsi. Dan itu tidak hanya dalam satu bulan terakhir, tapi dilihat dari Januari 2024. Apakah pengembangan media sosialnya berjalan secara rutin, ataukah hanya di awal tahun lalu di akhir, atau seperti apa, itu menjadi penilaian. Sehingga selain tadi tertib administrasi, terus tahapan pemenuhan dari kekurangan dari monitoring inspektorat juga menjadi salah satu penilaian. Jadi peraih 3 besar ini tidak hanya dari data dukung yang kita upload di Google Drive saja,
Ketika kita berbicara data dukung, oke lah kita bisa manipulasi datanya, kita buat daftar hadir, kita buat manipulasi, selesai. Tapi mereka juga terjun melalui 3 OPD tadi ke media sosial, langsung ke lembaga desa, ke desa dan lain sebagainya. Sehingga penilaian ini selain administrasi juga dilakukan secara langsung di lapangan. Begitu kira-kira terkait dengan desa anti korupsi. Siap-siap, kompleks ya berarti penilaiannya Sangat dari sisi apapun, dan memang saat itu kan berawal dari sosialisasi dulu kayaknya ya. Betul. Sosialisasi desa anti korupsi yang kayaknya waktu itu saya juga pernah ikut di situ. Ya, nah, berarti memang prosesnya tidak mudah teman-teman, jadi untuk menjadi desa anti korupsi. Tapi satu tadi yang menarik Pak, terkait dengan menurut tadi penjelasan Pak Dian ya, terkait dengan desa anti korupsi itu bukan berarti desa yang paling, dalam artian bukan desa paling bersih begitu. Betul. Dari anti korupsi. Tapi kemudian kan kemarin juga respon dari masyarakat setelah adanya penghargaan ini kan juga macam-macam Pak. Betul. Kalau yang aku lihat ya di sosial media itu biasanya ada kebagi dua kubu. Yang pertama mengapresiasi, oh berarti betul ini desa PP dan ini sudah tertib administrasi, sudah tertib dalam pengelolaan dana desa dan sebagainya. Tapi kubu yang kedua itu menyampaikan bahwa itu bukan menjadi parameter atau bukan menjadi ukuran bahwa dana desa pengelolaannya itu sudah baik begitu. Nah, kemudian ketika Pak Dian mendengar seperti itu, kemudian apa sih Pak kayak jaminan yang kemudian bisa memastikan bahwa pemerintah desa itu juga berkomitmen untuk mengadakan transparansi dalam dana desanya begitu, dalam pembiayaan APBD dan sebagainya. Baik. Di awal saya sampaikan tadi supaya kita bisa satu pemahaman terkait dengan apa sih desa anti korupsi itu dulu. Dengan apa yang saya jelaskan, harapannya itu bisa menjadikan satu gambaran utuh, ternyata desa korupsi itu seperti ini. Memang kita tidak bisa menghilangkan terkait dengan adanya korupsi atau penyelewengan kewenangan seperti itu. Saya mengutip kata-kata Bang Panji terkait dengan desa, bahwa desa itu ketika jadi juara 1 anti korupsi, jadi juara 1 desa tanpa kemiskinan dan lain sebagainya, itu tidak menjadi jaminan desa itu bersih. Saya setuju. Bang Panji mengatakan memilih pemimpin atau pejabat itu tidak hanya dalam satu parameter, tapi harus ada parameter yang lain. Seperti kita, kata Bang Panji, naik pesawat, ketika yang mengendarai orang yang ahli kungfu bukan pilot, tentu kita menjadi khawatir apakah dia bisa menerbangkan pesawat atau tidak. Ternyata dia ahli kungfu, dia juga pernah menjadi tentara yang membawa jet tempur misalkan, itu kan jadi nilai berikutnya. Dia ternyata sudah punya lisensi penerbangan helikopter misalkan, kita menjadi tambah percaya. Nah, di desa pun terkait dengan desa anti korupsi dan lain sebagainya, kita tidak bisa menjamin bahwa artinya ada penyalahgunaan atau kekurangan atau ketidaksesuaian dengan aturan. Kita tidak bisa memastikan itu. Tetapi melalui program ini, KPK mendorong desa supaya secara berlahan dan keberlanjutan mengurangi hal-hal penyelewengan tadi. Potensi terjadinya penyelewengan, potensi terjadinya tindak pidana dan sebagainya dikurangi melalui edukasi ini. Nah, desa anti korupsi ini tidak hanya berfokus kepada pemerintah desa saja, tetapi kelembagaan desa, instrumen masyarakat, elemen masyarakat harus berperan aktif. Jadi di situ juga dilihat ternyata yang kemarin disampaikan bahwa bagaimana Dasawisma itu tahu kegiatan desanya. Jadi dari inspektorat itu secara langsung survei ke desa, diacak. Ibu, jenengan tahu desa PP dan ada pembangunan apa saja? Ditanya seperti itu. Kemarin penilaiannya seperti itu, Pak? Seperti itu. Termasuk BPD tanya, Bapak, jenengan Musdes, RKPdes berangkat? Yang dibahas apa? Jadi ditanyakan. Dan itu tidak langsung ke desa. Gak ada kisi-kisinya ya, Pak? Betul sekali. Jadi kita langsung ke sini dan tidak ke desa, langsung ke masyarakat. Jadi yang diwawancara apakah BPD, PKK, Forum Anak, Karang Taruna, ataupun yang lain kita nggak tahu. Random ya. Begitu. Nah, harapannya dari itu makanya kami sampaikan kita melalui berbagai kelembagaan yang ada mengajak semuanya masyarakat sama-sama berpartisipasi. Seperti itu sehingga nantinya kegiatan yang ada di desa itu bisa benar-benar diketahui dan dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Walaupun saya sangat setuju
sehebat apapun desa mungkin tidak akan bisa memuaskan semuanya. Tetapi dengan hal tersebut tidak membuat pemerintah desa, khususnya di BPD maupun di semuanya, itu terus berjuang. Nah, saya beranggapan bahwa beberapa kubu yang ada terkait dengan desa anti korupsi, baik yang mendukung ataupun yang belum mendukung, asumsi saya mereka sangat peduli, sehingga PPDN ini masih banyak kekurangan loh, walaupun juara. Nah, tanggapan atau asumsi itu menurut saya sangat logis dan malah harus kita wadahi. Betul. Menurut mereka kekurangannya apa sih? Begitu. Jadi jangan malah kita sebagai pemerintah desa menentang itu bahwa kita sudah juara 3, desa lain belum terlalu baik, tidak. Tapi justru kadang kita perlu sudut pandang dari yang lain. Ya, mungkin kita merasa bagus ketika administrasi kita juara 3, tapi belum tentu di kepemudaan, di pertanian, di ketahanan, dan lain sebagainya kita bagus. Mungkin kita bagus di administrasi tapi kalah di bidang yang lain. Nah, mungkin kalau saya pribadi itu perlu diakomodir, tinggal bagaimana tata cara komunikasi itu diperbaiki saja, supaya tidak ada miskomunikasi di tengah, begitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan menjadi sombong atau ini saya sudah juara 3, bukan. Tapi itu seharusnya menjadi motivasi. Karena memang sebetulnya korupsi itu kan kewajiban ya Pak ya. Kewajiban dari pejabat atau pemangku kebijakan di satu pemerintahan. Sebetulnya seperti itu. Tapi karena di zaman sekarang untuk tidak korupsi adalah satu hal yang sepertinya sulit begitu ya Pak, mulai dari lingkungan dan sebagainya, makanya KPK itu membuat terobosan untuk menghargai desa-desa yang berkomitmen untuk mengurangi atau untuk tidak berkorupsi begitu, karena seharusnya itu bukan menjadi satu penghargaan begitu, karena itu kan kewajiban dari pejabat, tapi karena memang ada politik kemudian kebudayaan yang bergeser, akhirnya diadakanlah yang namanya penghargaan desa anti korupsi begitu. Tapi kemudian tadi ada yang menarik juga Pak, terkait dengan desa itu kan pasti selalu punya prioritas, dalam artian di dalam 1 tahun itu pasti tidak bisa untuk menyenangkan semua pihak, betul ya Pak ya? Tapi kemudian di tahun 2025 kemarin dari Pemdes itu prioritas untuk penggunaan dana desa dan sebagainya itu kalau boleh tahu difokuskan ke bidang apa Pak? Baik, ketika berbicara prioritas ini kita perlu pahami bersama, makanya saya selalu mengajak teman-teman khususnya Gen Z melalui forum anak, melalui Karang Taruna, walaupun pada apapun ikut berpartisipasi dalam kegiatan di desa, karena selain itu sebagai menambah pengalaman juga sebagai edukasi. Nanti kita tahu ternyata tahapan di desa seperti ini loh, ada aturan yang mengikat desa loh, seperti ini. Mungkin teman-teman forum anak dan juga Mbak Windy yang dari dulu sudah ikuti desa mungkin sedikit banyak sudah tahu. Nah, terkait dengan fokus, ketika kita berbicara fokus, tentunya kita nanti membagi fokus itu sendiri. Dana desa itu kan dana yang berasal dari APBN, dari pusat. Yang kalau bunyinya aturan itu bahwa dana desa diberikan ke desa untuk digunakan sesuai kebutuhan desa. Seperti itu kan. Berarti dikembalikan ke masing-masing desa ya Pak? Ya, bunyinya seperti itu. Tetapi fakta di lapangan adalah dana desa adalah dana yang diberikan oleh APBN atau nasional kepada desa, digunakan untuk kewenangan desa, tetapi dengan memerhatikan aturan yang ada. Itu perlu diperhatikan dulu. Nah, bukan aturannya bebas ya, ada, Pak, ya, bukan bebas. Ya, betul. Saya contoh ambil penggunaan prioritas dana desa tahun 2026 yang paling terbaru. Itu ada aturannya, yaitu Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2025 terkait dengan fokus operasional prioritas dana desa 2026. Nah, di situ desa dikasih anggaran. Tapi desa hanya boleh menggunakan dana desa di 8 prioritas nasional. Kita bicara prioritas nasional dulu ya. Dana desa digunakan salah satunya untuk yang pengentasan miskin ekstrim itu ya. Pengentasan kemiskinan ekstrim melalui dana desa itu wajib. PLT berikutnya ya ada ketahanan pangan, ada desa tangga bencana dan beradaptasi iklim, ada koperasi desa yang terbaru, ada desa digital, padat karya tunai, ada desa penguatan kesehatan dan promosi kesehatan skala desa, dan terakhir prioritas desa lain. Itu wajib didanai dari dana desa. Itu ketika berbicara di level prioritas nasional. Dan terkait dengan prioritas, kita juga nanti bagi-bagi. Dulu
ada yang namanya earmark dan non earmarked. Jadi earmark itu adalah dana desa yang sudah di plot penggunaannya harus untuk ABCD. Paten ya itu ya? Paten. Contoh dana desa PPDN 700. Nah yang 400 juta itu nggak bisa diotak-atik, itu untuk kesehatan, BLT, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Sisa 300, nah ini untuk non-earmarked tadi. Misalkan desa punya prioritas seperti tahun lalu, ketika kita berbicara tahun lalu, prioritas di tingkat desa tahun 2025 adalah perbaikan atau pembangunan jembatan desa. Itu prioritas utama 2025. Tahun anggaran 2025 atau 2025? 2025 itu adalah prioritasnya di tingkat desa jembatan desa PPDN. Itu. Nah, mungkin timbul pertanyaan, lah ini kok 2026 belum dibangun, kan begitu. Mungkin asumsinya seperti itu. Nah, ini seringkali saya jelaskan melalui beberapa media, baik di Musdes, di tingkat pertemuan Desa Wisma, Kadut, dan lain sebagainya, termasuk di teman-teman forum anak, bahwa dana desa PPDN itu sebesar 300 juta rupiah sudah dialokasikan untuk pembangunan jembatan Kalipedes. Sudah, anggarannya ada melalui apa? Dana desa. Sudah ada. Jadi kita kurangi kegiatan pemberdayaan yang lain, kita fokuskan ke jembatan. Berarti itu untuk tahun anggaran 2026 ya Pak? 2025 dulu, kita bisa 2025. Oke. Ada anggaran dana desa 300 juta rupiah. Loh, kok belum dibangun? Ini kan sudah 2026. Lalu uangnya kemana? Uang masih ada di rekening desa sebesar 300 juta rupiah, tidak kurang, tidak lebih. Kita nggak bisa tampilkan di sini ya Pak ya, foto-foto. Iya, betul. Ada di buku rekening bisa ditampilkan. Iya, tapi ini berarti sudah, ini kan juga yang kemarin jadi kekhawatiran banyak masyarakat terkait dengan jembatan ya Pak. Jadi kita buka di sini bahwa untuk tahun anggaran 2025 itu sudah dianggarkan untuk pembangunan jembatan, tapi memang karena kondisi mungkin ya, jadi realisasinya baru di tahun ini. Tapi uangnya dari DD tahun 2025. Betul. Gitu. Nah, terkait dengan kenapa nggak dibangun, seharusnya ini sudah tersampaikan ke masyarakat. Yeah. Seharusnya. Karena kepanjangan tangan dari Pak Kades dan pemerintah desa kan kita sudah sampaikan lewat contoh tadi kelembagaan. Betul. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada BPD, ada LPM, ada forum anak. Nah, harusnya teman-teman tadi, kelembagaan tadi yang mungkin sudah tahu bahwa dana desa 300 juta itu belum digunakan karena apa, ketika disampaikan di Musdes, itu bisa menjelaskan atau getok tular ke masyarakat yang belum tahu. Minimal ke keluarga gitu ya. Harusnya sudah clear itu harusnya. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan berbagai pihak, karena mungkin, oh iya, berarti sosialisasi atau penyampaian desa kurang masif, kurang menyeluruh. Nah, kenapa ini belum dibangun? Nah, tadi saya sampaikan, desa punya kewenangan desa, tapi desa juga tidak bisa melewati kewenangannya. Kalau Mbak Wibi mungkin tahu ada kewenangan nasional, ada kewenangan daerah, ada kewenangan desa. Nah, ketika berbicara kewenangan, Sungai Pedes ini adalah kewenangan PSDA provinsi. Bukan lagi kabupaten, bukan kecamatan, PSDA provinsi. Artinya apa? Ketika desa mau membangun di lokasi yang bukan kewenangannya, kan harus ada izin atau rekomendasi dari yang punya kewenangan. Itu satu. Nah, izin atau permohonan rekomendasi dari PSDA, pemerintah desa sudah tempuh dari tahun 2025 awal. Baik melalui kabupaten dengan izin dari LH, dari PSDA Tegal, terus juga dari PU Tegal, kita sudah penuhi dan sudah masuk ke PSDA atau Pusdataru Provinsi. Bahkan itu di tahun berapa itu? 2025. Di 2025 dan bahkan di pertengahan tahun PSDA Provinsi melalui permohonan tadi sudah survei lokasi. Jadi dari tim provinsi dan kabupaten turun langsung untuk pengecekan lokasi. Jadi mereka bisa mengeluarkan rekomendasi atau surat izin pembangunan ketika sudah ada survei lapangan. Sudah, tapi sudah keluar untuk izin pembangunannya, Pak? Untuk sekarang? Survei lapangan. Kita baru ke survei lapangan dulu ya. Nah, dari hasil survei, lalu terbitlah surat balasan dari provinsi. Bahwa yang kita ajukan kan kemarin pada RAB awal itu adalah rehabilitasi jembatan. Asumsinya adalah jembatan yang ada, material yang bisa kita gunakan, besi dan segala macamnya, kita gunakan lagi untuk pembangunan jembatan, sehingga nantinya anggaran
Eh, Bisa dipres lagi ya. Betul, anggaran 300 juta itu gambaran kemarin hanya untuk rehabilitasi dan itu cukup menurut RAB. Tetapi ketika setelah survei dari Pusdataru dengan memperhatikan lokasi, arus, dan kelak-kelok sungai untuk pembangunan jembatan dengan model yang lama itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Tidak boleh karena kekhawatiran tidak lama akan rusak kembali sehingga muncul rekomendasinya adalah pembangunan dengan jembatan gantung dan itu clear sudah disampaikan ke kelembagaan, tinggal penyampaiannya seperti apa yang mungkin kita perlu koreksi bersama. Nah, akhirnya timbul harus ada rehabilitasi jembatan dengan jembatan gantung yang ketika kita tanyakan ke konsulat dan pihak Pusdataru itu anggarannya lebih dari 400 juta. Akhirnya kita berembuk kembali bersama kelembagaan desa, BPD dan lain sebagainya dengan anggaran yang ada bagaimana. Akhirnya kemarin kita rubah RAB menjadi jembatan gantung dengan asumsi di tahun 2025 kita bangun dengan nilai 300 dan nanti sisanya di tahun 2026 begitu. Jadi dua kali kegiatan, dua kali anggaran di dua tahun anggaran. Tetapi pengajuan rekomendasi tadi bolak-balik mental. Misalkan kita sudah buat RAB, kita sudah lempar ke Pusdataru. Oh ini harus mengetahui UPTD PU, kita balik ke PU. UPTD PU harus mengetahui DLH, kita lari ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup. DLH sudah clear, kita lari ke atas lagi. Oh ini harus mengetahui kepala dinas, kita lari ke kepala dinas. Nah akhirnya di bulan November kemarin kita terakhir ke kepala dinas, ada perubahan rotasi mutasi kepala dinas, sehingga menyebabkan di Desember kita belum bisa mendapatkan tanda tangan pengesahan atau mengetahui dari kepala PU Kabupaten Brebes. Sehingga per Desember kita komunikasi dengan Pusdataru Provinsi, monggo nanti untuk RAB silakan dibuat lagi untuk per tanggal Januari. Sehingga artinya di bulan Desember kemarin kita tidak bisa mengejar pembangunan karena memang belum mendapatkan tanda tangan dari PU, karena itu menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga di tahun 2026 ini kita harus mulai lagi dari awal. Kalau RAB kan sudah ada nih, jadi tahun kemarin kita punya 300, tahun ini kita tambahkan 100 juta. Begitu. Diambil dari dana desa tahun anggaran 2026. Kalau tahun 2026 itu kemarin informasinya sekitar 300 juta, betul ya Pak? Atau untuk DD-nya? Terus kan mungkin timbul lagi pertanyaan, kok 300 tadi dibilang jembatan gantung mungkin lebih dari 400, kok namanya cuma 100? Nah, nyambung ke apa yang disampaikan Mbak Windy tadi, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ini bukan barang yang rahasia bahwa dana desa itu kan tahun 2026 mengalami penurunan desa PPD. Banyak ya pakai itu sekitar 50% ya dari tahun sebelumnya ya. Nah, coba dihitung sendiri. Tahun 2025 PPD dapat 782 juta sekian. Tahun ini hanya dapat 306 juta. Berarti hilang hampir 500 lebih. Berarti 50% lebih dong. Nah, itu pun sudah harus dibagi lagi, kita berbicara prioritas. Ada untuk ketahanan pangan, ada untuk kesehatan tadi PMT dan lain sebagainya, ada untuk desa digital tadi, ada untuk sampah dan lain sebagainya. Akhirnya dari 306 juta tadi kita coba plotkan untuk masing-masing prioritas dulu. Nah, akhirnya jadi sisa 100 juta untuk pembangunan jembatan. Dan mungkin teman-teman atau masyarakat juga perlu tahu banyak kegiatan pemberdayaan yang hilang atau dikurangi. Saya ambil contoh kegiatan Kampung KB yang di situ ada ikut forum anak, kesehatan dan lain sebagainya, yang kemarin 2 tahun kita juara 1 di tingkat kabupaten, tahun ini kita hilangkan semuanya. Jadi di penetapan APBD kemarin, kalau teman-teman forum anak ada yang hadir dan masih ingat, saya sampaikan tahun ini kita prihatin, kita nggak dapat anggaran, tetapi kita tetap berkegiatan. Nah itu. Lalu mungkin juga timbul pertanyaan, loh kalau memang jembatan jadi fokus di tingkat desa, kenapa 300 nggak dilempar di situ? Nggak bisa, karena itu sudah by system. Contoh, kita ambil contoh. Desa Pebedan kemarin harusnya kalau nggak by system kita bisa dana desa 700, 500 untuk jembatan selesai. Tapi nggak bisa karena ada tadi M-market dan non-M-market. Contoh, ketahanan pangan minimal 20%.
20%-nya berapa sih tahun kemarin? Misalkan 180 juta. Ketika kita masukkan ke sistem, namanya Siskudes, sistem keuangan desa. Itu sudah ngeling dengan kejaksaan, Kemendagri, Kemendesa, dan lain sebagainya, inspektorat. Nah, ketika 20% itu kurang, kita nggak bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Sama kayak berarti itu biaya minum kayak misalkan dari pendidikan itu kan minimal 20% dari APBN gitu ya Pak ya. Nah, betul seperti itu. Termasuk koperasi desa ini, ada persentase juga ketika nanti anggarannya kurang dari itu, kita nggak bisa mencairkan yang lain. Jadi, prioritas skala desa itu juga harus mengacu prioritas di atasnya. Kita nggak bisa semerta-merta tadi yang disampaikan di awal, kewenangan desa. Iya, ada kewenangan desa, tapi ada prioritas nasional maupun daerah yang harus kita perhatikan. Sehingga walaupun kita membutuhkan, bagaimana caranya kita membagi tadi. Oh, ternyata harus ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang kita skip. Ada beberapa kegiatan yang harus kita kurangi untuk memenuhi tadi prioritas 8 prioritas nasional, ada prioritas kabupaten provinsi, nah sisanya untuk prioritas desa tadi. Makanya ada anggaran tambahan hanya sekitar 100 juta. Nah, harapan kami di Bunda Desa bersama kelembagaan, tahun ini anggaran 400 juta itu benar-benar kita bisa realisasikan dengan asumsi bahwa awal tahun ini kita kejar untuk persyaratannya tadi. Nah, ini kita sedang berpacu mengejar tanda tangan dari PU. Setelah PU nanti selesai, kita ajukan lagi ke provinsi dengan harapan nanti sebelum akhir tahun atau harapan kita cepat-cepatnya di pertengahan tahun 2020 ini pembangunan jembatan bisa segera terrealisasi. Nah, misalkan tadi ada pertanyaan, misalkan loh, bagaimana kita tahu uangnya ada di desa? Gampang. Nanti teman-teman atau masyarakat bisa melihat infografis realisasi penggunaan dana desa tahun 2025. Nanti di situ ada total pendapatan berapa, belanjanya berapa, digunakan untuk apa saja, silpanya berapa. Silpa itu anggaran yang tidak digunakan atau tidak selesai tadi. Nah, nanti muncul 300 sekian juta. Mungkin nanti bingung apa lah, itu bisa konfirmasi ke Pak RT, ke kelembagaan, ke BPD, atau bisa melalui media sosial yang ada. Monggo, bisa dimanfaatkan, ada saluran WhatsApp, ada bisa DM lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Messenger, bisa. Nanti kita konfirmasi, atau bisa melalui kelembagaan desa yang tadi ada. Begitu, jadi kita bisa mengetahui. Begitu. Baik, karena memang transparansi keuangan itu satu hal yang sensitif betul ya Pak di tengah masyarakat. Jadi ini juga kemarin ada saran dan masukan dari masyarakat untuk nantinya pemerintah desa itu tetap konsisten untuk membuat dan publikasi pamflet untuk yang biasa di depan balai desa itu Pak, postur APBD ya berarti betul. Itu untuk di up juga di media sosial, karena kan masyarakat itu banyak yang merantau, banyak yang kerja mungkin ya, jadi tidak punya kesempatan untuk ke perpus, tidak punya kesempatan untuk balai desa, jadi tetap bisa mengakses itu lewat pamflet di media sosial begitu ya Pak ya. Jadi ini masukan yang bagus juga ya Pak dalam rangka komitmen dua arah dari pemerintah juga menyediakan informasinya, kemudian masyarakat juga bisa mengakses, karena kan memang terkait dengan keuangan itu transparansi ini ya Pak, keterbukaan informasi publik ya, jadi tidak ada yang disembunyikan. Tapi mungkin ini juga yang kemarin didebatkan oleh masyarakat itu terkait dengan postur APBDes atau infografis penggunaan DD itu kan kadang-kadang pakai bahasa apa ya Pak, bahasa yang ilmiah begitu ya, contohnya misalkan pembangunan. Jadi kemarin juga ada yang sempat menanyakan, di situ ada dana PU atau pembangunan tata ruang itu sebesar 600 juta di postur APBDes-nya. Kemudian, tapi pembangunan itu masyarakat ngerasa pembangunan apa sih yang dibangun di tahun 2025? Ini barangkali bisa dikonfirmasi terkait dengan itu apakah betul 600 juta, kemudian apakah hanya bersumber dari DD, kemudian yang dibangun itu apa saja Pak? Kalau berbicara 600 itu berarti di 2026. 2026. Iya, kalau 2025 itu yang bantuan keuangan itu 2 titik dari provinsi dan 1 titik dari kabupaten. Itu 500 juta. Oh, yang aspirasi atau dari pemerintah? Iya, aspirasi. Jadi sumber anggaran itu ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Ada yang namanya tadi mungkin nggak asing, dana desa itu dari APBN, yang penggunaannya sudah diatur tadi Permen Desa. Terus ada lagi ADD, alokasi dana desa, itu kewenangannya juga sudah diatur oleh pemerintah daerah, oleh bupati, itu untuk gaji karyawan, untuk gaji kelembagaan,
untuk insentif dan lain sebagainya, termasuk untuk operasional pemerintah desa. Terus ada lagi yang namanya dana bagi hasil pajak. Dana hasil pajak itu biasanya dari retribusi dari SPPT yang Bapak Ibu bayarkan, nanti ada persentase untuk desa yang itu bisa digunakan untuk membiayai kopak yang menarik, untuk operasional desa, penambahan tunjangan untuk kelembagaan desa. Dan tahun ini di 2026 itu melalui Perbup yang terbaru minimal 35% untuk pengelolaan sampah di tingkat desa. Nah, itu ada persentase lagi. Itu tahun ini, Pak? 2026. Artinya, misalkan desa PPDN dapat 10 juta, artinya kan 3.500.000 itu sudah wajib untuk sampah, itu, tidak bisa diotak-atik. Nah, itu. Terus ada lagi bantuan keuangan dari provinsi maupun kabupaten. Nah, bantuan keuangan ini tahun 2026 PPDN dapat 3 yang saat ini, tapi perlu digarisbawahi itu baru draft. Draft itu artinya masih bisa berubah atau bisa tetap. Lah kapan tetapnya? Ketika sudah ditandatangani oleh, kalau di provinsi ditandatangani oleh gubernur, kalau di kabupaten telah ditandatangani SK-nya, surat keputusannya oleh bupati. Nah, 600 juta yang dimaksud mungkin adalah dari bantuan keuangan provinsi tahun 2026. Kita dapat 3 titik, masing-masing nilainya 200 juta rupiah. Lalu kegiatannya untuk apa? Kan seperti itu. Nah, itu ada untuk kegiatan rehabilitasi atau pembangunan senset. Senset itu pengaspalan jalan. Pengaspalan jalan RW 1, RW 2, dan RW 3. Itu ada 3 lah. Lalu kita dapat satu lagi, bantuan keuangan kabupaten. Senilai sama 200 juta rupiah untuk pengaspalan lagi di RW 3. Nah, begitu. Nah, berikutnya ketika di APBDes mungkin tidak bisa menjelaskan atau mendisplay secara rinci karena keterbatasan iya betul media medianya. Pak, ya? Nah, sejatinya itu kita sudah jelaskan ke kelembagaan kembali lagi. Jadi 600 itu untuk apa saja Bapak Ibu, kelembagaan kita jelaskan. Harapannya kelembagaan di tingkat lebih bawah itu menyebarluaskan tadi, termasuk teman-teman forum anak ini juga perlu pemahaman dan punya tanggung jawab. Nanti bisa ngobrol ketika di rumah bapaknya, lah kamu ikut forum anak taunya apa? Lah ngomong tadi, oh PPDN dapat 600 juta Pak, nanti untuk aspal RW 1, RW 2, RW 3. Nah, harapannya itu. Jadi ketika di infografis belum bisa ditampilkan secara utuh, dan nanti penjelasannya bisa melalui getok tular tadi. Begitu. Betul. Makanya ini salah satu konsekuensi dan komitmen dari desa, seharusnya ketika mendapatkan predikat juara 3 tadi bisa memastikan bahwa informasi penggunaan dana desa itu bisa sampai ke masyarakat ya Pak, secara meluas. Dan ini ternyata kan masih yang namanya pemerintah itu pasti kan tidak sempurna, tapi di sini dari Pemdes juga mengakui bahwa masih ada miss atau masih ada kekurangan di dalam penyampaian informasinya begitu. Jadi tapi kalau untuk ini adakah apa ya Pak, inovasi mungkin, atau tadi mungkin ya inovasinya menggunakan media sosial ya Pak ya, karena memang kita tidak bisa memaksa, tidak bisa memastikan seluruh lembaga yang hadir misalkan di museum itu bisa memastikan atau bisa menyampaikan informasinya minimal di keluarganya masing-masing gitu, karena kadang keluar dari balai desa ya udah hilang apa tadi ya, ngomongin apa ya. Jadi ini salah satu masukan yang baik juga supaya nanti bisa menampilkan seluruh transparansi keuangannya di media sosial. Teman-teman yang nonton juga jadi jangan lupa untuk follow seluruh akun sosial media ya Pak ya. Betul. Dari Pemdes PPDN, dari Facebook, Instagram, Twitter, semuanya lengkap. Jadi nanti informasi akan disampaikan satu pintu di situ. Betul. Nah, untuk tambahan juga terkait dengan transparansi ini, sejatinya terkait dengan transparansi ini tidak hanya dipajang di beberapa tempat yang strategis, tapi kita juga coba teman-teman nanti buka websitenya Desa PPDN, ppdn-brebes.desa.id. Di situ sejatinya lengkap, ada infografis realisasi perubahan APBDes, penetapan APBDes, sampai soft file perdesnya juga ada, kalau memang di situ masih tersimpan. Jadi sejatinya terkait dengan transparansi itu sudah bisa diakses sedemikian rupa. Ketika mau, saya pengen lihat realisasinya nih, ada di situ soft file-nya, PDF-nya. Tetapi sekali lagi, soft file di PDF itu kan kita print dari sistem. Jadi mungkin ada beberapa item yang mungkin orang umum kurang bisa memahami, termasuk mungkin saya sendiri ketika membaca sistem,
oh ini apa harus ingat-ingat dulu. Jadi memang agak bingung atau agak beresiko ketika kita membaca APBD by system tapi kita belum bisa memahami. Jadi tetap kami membuka ruang selebar-lebarnya barangkali ketika kita berbicara infografis kan misalkan di bidang 5. Bidang 5 itu kan tak terduga. Nah, PLT itu masuk di bidang 5. Tapi biasanya ada yang disebut langsung bantuan langsung tunai, ada yang masuk tak terduga. Nah, ketika poinnya umum bidang tak terduga kan mungkin kita nggak tahu lah bidang terduga besar banget ini buat apa. Harus kita kalkulasi, oh ternyata untuk PLT 10 orang kali 300.000 kali 12 bulan seperti itu. Jadi mungkin memang ada keterbatasan baik pemerintah desa maupun kelembagaan dalam penyampaian sehingga apa yang disampaikan dalam pertemuan di tingkat desa belum bisa tersampaikan secara utuh ke masyarakat. Tetapi kekurangan tadi kita coba tutupi dengan berbagai media lain yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Iya. Ini barangkali di Facebook juga ada yang komen, nanti minta tolong disampaikan ya. Oke, baik. Berarti kemarin dana desa tahun 2025 itu sekitar 700 sekian juta ya, Pak. Betul. Itu semuanya turun betul, Pak? Turun. Oke, jadi ini yang kemungkinan maksudnya kemarin banyak ditanyakan sama masyarakat ya. Berarti yang end market atau yang tidak bisa diubah itu 400 ya? Sekitar 400 itu. Juta, kemudian yang 300 yang bisa disisihkan untuk dialokasikan untuk jembatan itu sekitar 300-an. Betul. Nah, berarti kita juga perlu menyampaikan juga nih Pak sekalian supaya nanti informasinya tidak setengah-setengah, sekitar 400-an juta itu boleh dijelaskan arahnya itu di program apa ini secara konkret mungkin ya Pak ya. Siap. Mungkin dijelaskan 3 atau berapa program yang jadi prioritas, kemudian outputnya yang bisa diberikan itu apa. Kadang masyarakat itu selalu butuh pembuktian mungkin ya Pak betul, ya. Jadi makanya supaya informasi atau supaya podcast ini bisa memberikan informasi secara utuh, jadi minta tolong disampaikan ya Pak ya. Baik, ketika kita berbicara anggaran dana desa tahun 2025 lalu sudah jelas ya, dari 700 tadi sudah dipotong 300 untuk jembatan. Iya. Nah, sisanya itu. Nah, tadi saya katakan tahun 2025 kemarin kan ketahanan pangan itu minimal 20%. Taruhlah 180 juta. Saya kurang bisa menghafal angkanya, tapi ketika berbicara anggaran ketahanan pangan itu sekitar 180 juta sekian. Itu direalisasikan lewat apa? Itu harus melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, untuk apa sih anggarannya? Lah itu mungkin kita yang belum sosialisasi secara lengkap atau memang kelembagaannya yang belum bisa menyampaikan secara jelas bahwa ketahanan pangan itu sesuai dengan musyawarah baik dengan BUMDes, BPD, masyarakat itu digunakan untuk peternakan penggemukan sapi yang itu sudah dilaksanakan di tahun 2025 yang lalu. Lokasinya ada di RT 7. RT 7 dekat Cakrek itu sudah dibangun. Saat ini baru ada 3 ekor sapi yang sudah dibelikan oleh BUMDes dan itu digunakan uangnya oleh BUMDes. Jadi desa hanya berhak menyalurkan ke rekening BUMDes dan nanti selanjutnya untuk teknis pengelolaan itu diserahkan ke BUMDes. Tentunya dengan melalui musyawarah di tingkat desa tadi, melibatkan pengawas, pengurus, kepala desa dan lain sebagainya. Nah itu. Berarti itu pembangunan dari nol untuk bangunan. Betul. Itu digunakan untuk mulai dari pembangunan kandangnya, pengadaan hewannya, terus juga nanti untuk operasional kegiatannya dan nanti mungkin berbicara keuntungan. Nah, nanti juga di situ oleh BUMDes sudah ada teknis keuntungannya. Kan sementara kandang sekarang nyewa di tempat Pak Mahnuri ya. Jadi di situ ada persentase. Untuk BUMDes misalnya nanti dari hasil keuntungan 35%, untuk si peternak atau yang menjaga 40% dan untuk yang punya lahan 25% dari keuntungan bersih. Jadi contoh, sapi 3 itu ketika dijual nanti harga sapinya 15 juta. Nanti dijual 20 juta, artinya kan ada keuntungan 5 juta per sapi. 5 juta itu nanti dipotong dulu untuk operasionalnya. Misalkan sapi sakit harus bayar obat atau mantrinya. Nah, itu dikurangi untuk itu dulu dan nanti setelah bersih baru dipersentase. Nah, itu masuk ke BUMDes. Jadi pemasukan. Dan nantinya di akhir tahun ada persentase lagi dari total pemasukan BUMDes misalkan dalam 1 tahun 20 juta dari pengelolaan
ketahanan, terus unit yang lain ada pump dan lain sebagainya 20, dan nanti ada persentase untuk modal BUMDesnya berapa persen, untuk PAD desa berapa persen, untuk dana sosial berapa persen, untuk honorarium pengurus berapa persen, ya. itu juga ada. Oke, Nah, itu untuk ketahanan dan jembatan. Terus ada lagi tadi yang untuk peningkatan promosi kesehatan atau stunting, itu kan juga wajib. Nah, untuk apa sih? Mungkin Bapak Ibu atau masyarakat yang hamil, punya balita, punya lansia, punya remaja mungkin tahu. Cuma mungkin belum sadar aja, oh ini ternyata kegiatan dari dana desa. Dari PMT aja. Ya, betul. Posyandu itu kan untuk PMT, baik balita, lansia, posbindu, remaja, itu kan ada PMT. Nah, itu diambilkan dari dana desa. Setiap bulan ya itu ya? Setiap bulan, kali berapa orang, kali berapa paketan seperti itu. Kalau yang kemarin untuk layanan kesehatan desa itu sekitar berapa persentase Pak dari 400 juta itu? Kalau total kesehatan termasuk dengan operasional kesehatan yang lain ya honor kader dan sebagainya itu sekitar 100 juta sekian. Itu. Jadi untuk anggaran itu belum masuk, nanti ditambah untuk penambahan PMT untuk balita stunting itu tersendiri. Itu ada tersendiri dan nominalnya sudah ditentukan oleh kabupaten. Tidak sama dengan PMT biasa itu selama 15 hari atau lebih itu wajib setiap hari harus itu. Belum lagi untuk PMT ibu hamil Lesti, kek, itu juga setiap minggu, setiap hari harus dikasih. Nah, itu beberapa kegiatan kesehatan. Terus ada lagi untuk kegiatan penanggulangan bencana seperti kemarin jalan yang ambles gitu, terus beberapa kegiatan yang lain itu juga ada, termasuk untuk BLT. BLT kemarin kan tahun 2025 itu 10 orang 10 orang kali 300.000 kali 12 bulan, termasuk untuk operasional kegiatan, belum lagi ditambah musdes, segala kebijakan kan harus dilaksanakan melalui musdes. Nah, itu belum ditambah untuk kegiatan kepemudaan, terus kemarin ada peringatan hari besar, hari nasional, ada kegiatan pemberdayaan lain seperti Kampung KB, forum anak, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, sisa-sisa dari kesehatan, BLT, ketahanan, jembatan itu tadi dilarikan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Begitu. Ya, jadi kemana-mana ya Pak ya? Iya, luas sekali. Betul. Tadi untuk yang ketahanan pangan itu memang program seluruh Indonesia, nasional, tidak hanya di PPTN, karena aku juga punya temen yang kebetulan direktur BUMDes juga Pak di sana, itu sama, itu kambing, dan kemarin update status kambingnya sudah melahirkan dan sebagainya. Berarti untuk angka 180 juta itu kita bisa sebut sebagai modal ya Pak? Betul sekali. Modal untuk BUMDes yang kira-kira dari pemerintah desa itu juga ada target untuk kapan balik modal dan sebagainya. Karena kan memang tajuknya adalah ketahanan pangan ya Pak ya. Betul. Jadi orientasinya adalah bagaimana caranya bisa membangun ketahanan ekonomi pangan di masyarakatnya. Betul. Tapi ketika tidak diawasi kan nanti barangkali ada prospek atau progresnya yang lambat dan sebagainya. Untuk BUMDes sendiri ini kan karena angkanya juga lumayan ya Pak ya, sekitar 180-an juta. Itu dari Pemdes itu cara memastikannya seperti apa Pak? Ada koordinasi lebih intensif kah atau bagaimana? Baik. Jadi terkait dengan pengelolaan BUMDes, baik yang ketahanan pangan maupun unit usaha yang lain, itu sejatinya sudah ada yang namanya pengawas. Oh, ada sendiri ya? Pengawas itu. Kalau di BPTN itu yang pengawas terbaru adalah ketuanya Pak Mahnuri, terus ada Pak Imam RT 6, juga Gus Soleh RT 3. Jadi sejatinya tugas pengawasan ini sudah ada di tangan ketiga orang ini. Ditambah Pak Kades sebagai penasehat. Sudah. Lalu cara kita mengetahui progres BUMDesnya seperti apa? Nanti dari ketiga orang pengawas plus kepala desa ini setiap bulan atau setiap 3 bulan itu melaksanakan rapat koordinasi untuk melihat bagaimana progres dari usaha itu, termasuk usaha yang sudah ada, pengelolaan air minum, isi ulang galon, sewa taruh, dan lain sebagainya. Itu setiap beberapa bulan itu ada pertemuan. Jadi nanti dilihat pemasukan 3 bulan terakhir berapa, pengeluarannya berapa, ada kendala apa, dan lain sebagainya. Nah, sejatinya kelembagaan maupun masyarakat juga bisa menyorot ini, tentunya dengan melalui prosedur atau tahapan yang ada. Kita nggak bisa misalkan menjudge bahwa
wah sapi ini harganya nggak 15 juta nih, harusnya 10 juta. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, harus kita punya dasar nih. Kenapa itu tidak dinilai 15 tapi 10? Kan seperti itu. Nah, kemarin pun kita ketika pengadaan sapi, kita tidak serta-merta pengurus BUMDes maupun PEMDes yang beli langsung. Karena kita tidak punya kompetensi atau kredibel dalam bidang ternak. Akhirnya kita melibatkan RT 9, Pak Hafid, beliau kan juragan sapi. Kita melibatkan beliau, tolong kita dibantu dicarikan sapi yang harganya sekian, tapi punya prospek ketika nanti di Lebaran Idul Adha itu bisa dijual dan mungkin lakunya tinggi. Jadi kita melibatkan beberapa tokoh yang ahli dalam bidang peternakan untuk mengelola itu, sehingga harapannya nanti setelah sapi ini maksimal nanti di Lebaran Idul Adha sudah keluar, nanti kita bisa evaluasi nih, oh ternyata dari 3 sapi ini 3 orang yang mengelola ini pasti kan ada perbedaan, ada yang mungkin lebih besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, nanti tugasnya pengawas desa dan masyarakat bisa memberikan masukan. Oh, ternyata si Windy misalkan cara ngurusnya salah nih, harusnya ganti gini, perlu pelatihan nih dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya pengawas dan desa saja, tapi masyarakat juga bisa memberikan masukan atau kritiknya. Atau masyarakat dalam hal ini misalkan pemuda, remaja, ibu-ibu bisa andil di situ. Contoh, Pak, saya sapi pengen ada yang namanya jual beli susunya misalkan. Iya, jadi yogurt atau apa gitu betul. ya. Betul. Saya punya pengalaman dulu pernah bekerja di pabrik susu, cara mengolahnya dan sebagainya. Pak, dulu saya chef di Sushi Jakarta. Kalau daging sapi kita bla bla dan sebagainya bisa nih. Atau Pak, kita punya pengalaman dulu di kompos kotoran sapinya, bisa ambil bagian. Jadi sejatinya teman-teman atau masyarakat desa ketika saya hari ini belum bisa jadi peternak sapinya, tapi saya punya potensi di ketahanan pangan di bagian lainnya. Nah itu mungkin yang harus kita komunikasikan baik dengan desa maupun BUMDes, sehingga tidak hanya bertajuk ketahanan pangan fokus ke sapi, tapi ada pengembangan yang lainnya begitu. Jadi tidak kaku ya Pak. Betul sekali. Ya. Terus kemudian ini menarik juga, tadi kan kita banyak hitung-hitungan soal dana desa begitu ya Pak ya. Terus kemudian ada presentasi juga kemarin amanat atau program titipan dari Pak Presiden kita, ada KDMP ya Pak ya. Betul. Itu di 2025 sudah dianggarkan atau belum ya Pak? Baik, jadi KDMP itu kan mulai mencuat atau mulai hadir itu kan di tahun 2025. Jadi tahapan 2025 itu adalah pembentukan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Alhamdulillah Desa Merah Putih sudah dibentuk di bulan Juni atau Juli yang lalu. Ketuanya Ibu Pujiastuti, terus ada jajaran pengurus di bawahnya. Nah, sudah dibentuk. Terus selanjutnya tahun kemarin, tahun 2005 juga ada percepatan pembangunan gerai atau kios untuk usaha Koperasi Desa Merah Putih. Itu diutamakan desa yang lahannya sudah siap. Itu misalkan di Tanah Kas Desa atau di Bengkok. Nah, PPDN tahun kemarin tidak lolos karena memang lokasinya belum siap, karena harus pengurugan dan lain sebagainya. Rencananya di mana? Di Bengkok, di Cakrik, di bawah lapangan. Di dekat sungai. Nah, itu kan ada Bengkok, di sebelah barat jalan. Nah, itu rencana di situ. Karena memang lokasi yang paling strategis Tanah Kas di desa ya hanya itu. Lainnya nggak sepi di sana Pak. Untuk konsepnya, konsep KDMP itu nanti bagaimana, nanti mau dijelaskan juga. Maksudnya apakah berbentuk kayak toko atau apa, nanti maksudnya biar kita ada pandangan juga. Oke, siap. Ya. Jadi ada beberapa syarat untuk lokasi tanah KDMP. Yang pertama, tanah tersebut adalah tanah Bengkok. Titik. Kita nggak bisa nyiwa, nggak boleh. Oh, tidak boleh ya Pak ya. Artinya ketika fix tanah Bengkok kan berarti harus di tanah Bengkok yang ada di desa kan, tanah Bengkok desa. Contoh, tanahnya semuanya ada di tengah sawah, ya kan? Nah, PPDN yang paling dekat jalan di mana kira-kira? Di situ kan. Ada lapangan juga masuk. Ada lagi di Kali Longkrang di tengah sawah, nggak bisa. Begitu. Nah, kalau berbicara sepi, ya memang sepi. Tapi ketika berbicara paling strategis, berarti kan di situ terlepas dari isu sepi. Nah, pertanyaan yang bagus ketika kita mindset kitanya,
mindsetnya hanya cakrik saat ini, ya sudah selesai, hanya seperti itu. Tapi sebagai teman-teman Gen Z, kita harus revolusioner, iya ke depan, progresif. Artinya apa? Ketika kita tahu di cakrik sepi, kita mau bangun gerai, kan tidak selesai hanya bangun simpan belanja siapa, kan tidak. Kita punya orientasi ke depan. Oh, ketika kita bangun gerai di situ dengan lokasi sepi, kita harus buat ekosistem supaya di situ rame dong. Sejatinya kita sudah punya potensi, kita punya lapangan. Nanti dibangun lagi ada gerai. Di sebelah baratnya itu masih luas. Misalkan kita bangun perpustakaan desa, atau kita bangun taman desa. Terus itu juga banyak kaplingan. Ketika di situ dibangun ekosistem yang ramai, kemungkinan di situ juga banyak masyarakat yang membangun. Artinya kita ciptakan suasana di situ supaya ramai. Jadi tidak hanya selesai sepi, selesai tidak, tapi kita bagaimana caranya baik BUMDes, Kopdes maupun desa maupun masyarakat berpikir supaya di situ ramai. Begitu. Tapi berarti untuk target bisa dilihat hasilnya ketika orientasinya adalah kita menyiapkan lingkungannya juga pasti jangka panjang ya Pak ya. Dan betul sekali. Iya, dan ini satu sebetulnya satu hal yang agak memaksa juga, karena ini kan kebijakan nasional ya Pak, kebijakan titipan dari Pak Prabowo, dan itu harus dilaksanakan. Tadi mungkin salah satu alasan kenapa tempatnya harus dipengkok, mungkin salah satunya adalah efisiensi anggaran ya Pak, supaya tidak ini. Tapi ketika ternyata pengkoknya di sawah dan sebagainya, kita juga punya tanggung jawab untuk meramaikan, dan itu pasti kan juga butuh modal, butuh waktu yang tidak sebentar begitu. Jadi ini dilema yang awalnya niatnya adalah untuk mengurangi efisiensi, tapi ternyata juga menimbulkan problematika lain begitu ya Pak. Makanya untuk KDM. Tapi untuk tahun ini apakah akan langsung siap untuk beroperasi Pak untuk KDMP? Nah, jadi perlu kita pahami bersama supaya nggak lagi-lagi gagal paham. Iya, betul. Konsep koperasi itu kan dana yang bersumber dari anggota, betul? Iya, dari oleh dan untuk ya. Betul. Jadi kan modalnya itu dari anggota, itu dulu yang perlu dipahami. Loh, katanya dari nasional kan mengelola dana, ya itu wacana, kita belum tahu kapan. Tapi ketika kita hanya mengandalkan dana, kita belum tahu nih dana itu kapan diturunkan. Nah, ketika kita belum tahu, kita sudah bentuk, lalu dibentuk untuk apa? Nah, makanya PR di desa, bagaimana Kopdes yang sudah ada ini merekrut sebanyak-banyaknya anggota. Nasabah ya. Nasabah supaya nanti kan ada iuran wajib, iuran pokok. Nah, iuran itu yang digunakan untuk modal usaha, bukan mengandalkan dari pemerintah. Konsepnya seperti itu. Ketika kita hanya mengandalkan dari pemerintah, jangankan Kopdesnya, desa saja belum tahu kapan nih real Kopdes itu misalkan sekian ratus juta ditransfer ke rekening Kopdes. Kita nggak tahu. Masih abu-abu ya. Masih abu-abu. Masih fokus ke MDG. Makanya Kopdes Desa Pepedan kemarin terakhir bulan November bertemu, kita sepakat kita menggenjot pendanaan dari anggota dulu. Bahkan ini salah satu terobosan mungkin BPD dan perangkat desa Pepedan itu iuran bulanannya itu langsung dibayar 1 tahun, wajib, nggak mau tahu pokoknya. Perangkat desa, kepala desa wajib BPD 1 tahun. Jadi itu untuk penambahan modal Kopdes di awal ya. Nah, lalu mindset masyarakat juga mungkin masih banyak yang berarti nanti ada simpan pinjam nih, karena gitu. Jadi saya nggak harus ke bank yang lain, saya bisa lewat Kopdes. Salah satu gerainya memang ada simpan pinjam. Jadi Kopdes ini nanti di gerai itu ada banyak gerai, ada simpan pinjam, jual beli, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya, jasa. Betul. Itu wajib buka semua. Kayak food court tapi bentuknya ini ya Pak ya. Desain bangunannya memang seperti itu. Jadi ruko ada 8 atau berapa ruko, nanti di depannya halaman lah. Syaratnya tadi ukuran lahan itu 30 kali 20 minimal. Berarti kan harus luas sekali. Itu. Nah, nanti dari anggaran itu digunakan untuk modal. Lah makanya di Desa Pepedan Kopdesnya sudah berjalan saat ini. Yang sudah berjalan adalah laku pandai atau digital bank BPD. Jadi kita bisa transfer, bisa bayar listrik dan sebagainya. Terus ada jasa pos. Jadi kita bisa nitip paket atau beli materai lewat Kopdes. Nah, yang sementara sudah berjalan karena melihat dengan kondisi modal.
tempatnya atau tempatnya masih Nah, untuk tempat karena kita masih belum punya gerai, kantornya ada di rumah Ibu Pujiastuti sebagai untuk ketua sementara Kopdes ya? di rumahnya di RT 2. Bendaharanya ada Mbak Maulida di RT 5, terus ada Mas Masuri di RT 7. Jadi itu misalkan mau beli materai, mau beli paket dan lain sebagainya bisa lewat Kopdes. Dan ketika nanti ada simpan pinjam pun kan yang namanya simpan pinjam koperasi itu mengikat. Jadi harus jadi anggota dulu baru bisa simpan pinjam. Jadi harus rutin ada simpanan pokok, ada simpanan wajibnya. Seperti itu. Okay. Ini perlu kita gedok tularkan ke masyarakat juga supaya semakin banyak yang ikut menjadi anggota. Oke, ya kadang-kadang kan masyarakat, loh bangunannya aja belum ada, masa kita mau nyimpan? Jadi kan apa namanya kredibilitasnya itu kan diragukan. Tapi berarti untuk pembangunan tadi yang sesuai syarat itu akan dilaksanakan tahun ini atau jangka panjang juga, Pak? Nah, itu. Kalau bicara kredibilitas seharusnya sudah kredibel karena Kopdes ini kepengurusannya SK-nya sudah akta notaris. Jadi langsung. Sudah sangat luas. Tidak hanya itu. Dari kepala desa ya? Iya, sudah lewat akta notaris. Nah, pembangunan ini kita kemarin dikumpulkan di kabupaten, ini kan didampingi oleh TNI. Jadi percepatan tahun 2025 kemarin ada beberapa desa yang sudah dibangun di tahun 2025. Sekarang masih tahap pembangunan dan nanti desa PPD dan desa lain yang belum dibangun akan dimasukkan di tahap kedua. Kapan itu kita belum bisa memastikan. Jadi berarti mungkin gantian ya Pak ya. Menyelesaikan tahapan yang tahap 1 dulu baru nanti yang. Lalu mekanisme mungkin lalu yang bangun siapa, kan desanya dapat 300. Dibangun dari anggaran 300 atau dari Kopdes nanti. Nah, dari hasil yang kita terima di kabupaten, pembangunan gerai Kopdes ini sudah dilaksanakan oleh pihak nasional. Jadi ya? Sudah ada PT atau rekanan yang membangun, sudah ada tendernya sendiri. Ada salah satu PT yang ditunjuk untuk membangun di seluruh wilayah Indonesia. Anggarannya dari mana? Nah itu mungkin dari anggaran dana desa yang dipotong. Jadi mekanisme Kopdes itu begini. PPDN itu kemarin 780, sekarang 300. Nah, yang tidak disalurkan ini, sisa dari 300 ini mungkin itu yang nantinya dialokasikan untuk Kopdes tadi. Jadi tidak disalurkan ke desa. Tapi nanti itu menjadi kewenangan. Oh berarti nasional. Dipotong dari atas. Betul, gitu ya? Seperti itu dipisahkan. Namanya dana desa untuk Kopdes, tapi transportnya dipisahkan. 300 sendiri untuk PLT, untuk iklim, kesehatan lain. Tapi nanti untuk Kopdes sendiri. Nah, penggunaannya untuk apa? Kita juga belum bisa memastikan. Apakah itu nanti untuk biaya pembangunan gerainya, apakah untuk modal usahanya, ataukah untuk promosinya, kita juga belum bisa memastikan. Jadi tahapan-tahapannya masih banyak yang terpotong, sehingga terkait Kopdes ini saya secara Sekdes belum bisa berbicara banyak. Jadi baru bisa memberikan gambaran-gambaran yang memang sudah tersampaikan ke pemerintah desa, begitu. Oke, jadi ini karena tadi di awal juga disebutkan bahwa Permendes 16 2025 itu mengatur 8 prioritas dan salah satunya implementasi KDMP. Makanya tadi ditanyakan apakah nanti di tahun ini akan ada realisasi Koperasi Desa Merah Putih yang diambil dari 300 juta dana desa itu atau bagaimana? Tapi belum di luar itu. Belum sementara bisa. Aturan yang ada di luar itu. Jadi 306 juta itu kita gunakan untuk jembatan, terus ketahanan pangan, BLT, kesehatan, digital, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, Kopdes itu di luar itu karena dari Permendes tadi kita belum menerima juknis persentasenya secara real, kita belum. Misal minimal BLT 15% dari dana desa. Kalau tahun lalu kan ketahanan minimal 20%. Nah, tahun ini kita belum menerima minimal persentasenya. Apakah memang ada minimal atau tidak? Kalau tidak ya kita kan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kebutuhan di desa, begitu. Jadi memang untuk penganggaran ini masih berkembang menunggu turunan-turunan yang dari pusat. Betul sekali. Jadi memang untuk melaksanakan atau menyalurkan dana desa itu pemerintah desa
dibilang penuh-penuh tapi juga diikat oleh peraturan di atasnya begitu Betul, ya, karena betul memang sekali. pemerintah desa itu kan salah satu tataran terendah ya, jadi harus mengikuti aturan-aturan Betul. yang lebih tinggi. Makanya ini yang juga harus menjadi pengetahuan umum untuk seluruh masyarakat di Desa Pepetan bahwa dalam rangka menjalankan pemerintahan, desa itu juga punya aturan main begitu ya Pak ya. Betul. Mulai dari Betul. aturan apalagi di dalam penggunaan dana desa. Tapi ini yang perlu kita kawal bersama. Kita kan akan tahu, kita bisa mengakses untuk misalkan tadi untuk KDMP misalkan kita diwajibkan berapa persen, tapi ketika nanti terlihat oh kayaknya ini bukan segini deh atau kurang dari persenan, itu yang bisa kita kawal bersama begitu ya Pak ya, supaya nanti seluruh elemen masyarakat itu juga bisa ikut serta di dalam pembangunan desa. Jadi tidak hanya Pemda saja yang berpikir, tapi kemudian masyarakat juga bisa ikut meninjau dan sebagainya. Ini satu hal yang penting juga, dan satu hal yang perlu kita ini ya Pak, genjot bareng-bareng gitu ya, karena pengetahuan terkait dengan desa itu tidak semuanya paham, tapi semoga seluruh kebijakan itu juga bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Gitu. Terus kemudian itu kayaknya cukup. Di live ada pertanyaan gitu nggak? Nggak ada. Ada yang nonton nggak sih? Ada. Oke. Keluar masuk ya, maksudnya berarti seluruh pertanyaan yang kemarin. Oh iya, soal ini tadi satu lagi terakhir mungkin Pak, terkait dengan KDMP tadi kan juga punya beban moral untuk meramaikan dulu lingkungannya. Dan salah satunya adalah di Cakrik yang sebetulnya itu adalah kawasannya punyanya anak-anak muda yang main bola dan sebagainya itu ya Pak. Untuk di sebetulnya tahun 2025 atau mungkin nanti 2026 yang kemarin, ada tidak sih dana-dana yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur atau tata ruang dari olahraga dan kemudian yang aktivitas pemuda seperti itu, terutama yang di Cakrik itu Pak? Baik, terkait dengan dukungan untuk ekosistem di KDMP, memang kita sudah punya wacana, ada master plan nanti kira-kira bangunan apa sih yang bisa dibangun di situ untuk mendukung kegiatan Kopdas, sudah ada. Tetapi ketika kita berbicara anggaran, ironinya di tahun 2026 sampai 6 tahun ke depan dana desa akan mengalami defisit seperti ini untuk menutupi angsuran KDMP ke Bank Himbara, kan seperti itu. Itu berarti pemotongan dana desa itu sudah bisa dipastikan sekarang itu alokasinya untuk KDMP atau masih abu-abu itu? Sudah bisa dipastikan ya? Itu, dan nanti setiap tahunnya modal yang dipinjamkan dari nasional itu nantinya harus dibayar atau dicicil oleh Kopdes melalui anggaran dana desa jika Kopdes itu tidak bisa mencicil dari laba usahanya. Contoh, Desa Pepedan harusnya setiap tahun mencicil 100 juta, tapi dari keuntungan BUMDes tidak sampai 50 juta bahkan. Artinya kan tidak bisa menutup itu. Dan nanti konsekuensinya dana desa yang harus ambil alih. Tapi ketika keuntungan dari Kopdes itu mampu memenuhi tuntutan setiap tahunnya dan bahkan ada lebih, itu dana desa bisa dikembalikan ke desa untuk kegiatan lainnya. Nah, berbicara ekosistem pembangunan untuk mendukung Kopdes, khususnya untuk kepemudaan, misalnya kita berbicara sarana olahraga dan sebagainya, kita sudah punya master plan dan mungkin sumbernya yang sedang kita cari. Jadi ketika kita hanya mengandalkan dana desa yang kurang ya Pak ya, kurang dan selama 6 tahun akan defisit, tentunya kita tidak bisa fokus. Nah, makanya kita coba mendekat ke beberapa aspirator, ke beberapa sumber anggaran yang lain yang mungkin bisa mendanai. Saya ambil contoh, misalkan nanti di situ ada gedung serbaguna yang coba kita nanti sarikan sumber anggarannya kalau ada, atau misalkan kita buat taman terbuka hijau, kita sarikan anggarannya dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi master plan yang sudah ada di benak pemerintah desa ini masih terkendala dengan anggaran, sehingga kita tidak bisa memastikan kapan mulai dibangun dan lain sebagainya karena regulasi dan aturan-aturan terus berjalan setiap hari, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi menarik ya tadi teman-teman, ketika kita membahas terkait dengan penggunaan dana desa, tentunya kita akan mengulas satu persatu, satu aspek karena semuanya itu saling berkait ya Pak ya. Jadi kita akan fokus ke sini tapi harus bisa
harus bisa fokus melihat ke sana. Jadi ini satu hal yang perlu diseimbangkan. Pasti ini bukan satu tanggung jawab yang mudah, tapi semoga beratnya tanggung jawab ini seharusnya akan menjadi motivasi, akan menjadi pendorong untuk pemerintah desa tetap maksimal di dalam penggunaan dana desanya. Karena saya juga pernah mengutip salah satu quotes ya dari Jeremy Bentham, tokoh hukum, katanya the greatest happiness of the greatest number. Sebaik-baik kebijakan adalah ketika sebesar-besarnya masyarakat itu bisa bahagia atas kebijakan itu. Tapi kita yakini bersama bahwa karena masyarakat itu adalah majemuk, kebutuhannya berbeda, pasti satu kebijakan itu tidak akan bisa memuaskan seluruh pihak. Tapi ini akan menjadi motivasi mungkin ya untuk pemerintah desa untuk memaksimalkan kebahagiaan itu, dalam artian seluruh kebijakan itu bisa bermanfaat dan bisa menyentuh seluruh kebutuhan yang ada di masyarakat, walaupun tidak 100%, karena 100% itu bukan mustahil tapi akan susah ya Pak ya, karena tadi kebutuhannya yang berbeda. Kayak misalkan satu desa itu punyanya sepeda, punyanya mobil, punyanya motor, tapi pemerintah desa itu hanya bisa memberi motor, hanya bisa memberi roda motor, berarti kan ada pengguna sepeda, ada pengguna mobil yang tidak bisa dipuaskan atau tidak bisa dipenuhi. Tapi mipil ya Pak ya konsepnya. Satu tahun per tahun. Kalau untuk pemerintah desa ini kan berarti kepengurusan kepala desa akan berakhir sekitar 2027 akhir. Berarti sekitar masih ada kita estimasi waktu 2 tahun yang bisa dimaksimalkan untuk pemerintah desa tahun ini. Kita berdoa bersama dan kita dukung bersama agar pemerintah desa di sisa-sisa akhir pemerintahannya bisa memaksimalkan terkait dengan kinerjanya, bisa dimaksimalkan terkait dengan penggunaan dana desanya agar bisa memajukan desa Pepedan secara menyeluruh. Ada pesan terakhir mungkin Pak yang ingin disampaikan? Untuk closing statement terkait dengan ngobrol desa chapter 1, saya ingin pesan saja khususnya untuk Gen Z. Jadi teman-teman, ketika kita melihat keluarga orang lain, mungkin kita akan membandingkan dengan keluarga kita. Misal keluarganya Mbak Windy, enak ya, setiap hari jalan-jalan terus, uang sakunya banyak, kalau ke kampus pakai motor, kosnya juga ASEAN, kok saya ke kampus saja harus ngojek dan sebagainya, ya saya pelit. Tetapi mungkin keluarga Mbak Windy melihat keluarga Mbak Dina juga sebaliknya, dia pakai angkot tapi diantar orang tuanya, kalau malam belajar ditemenin, setiap hari orang tuanya hadir ketika dia ada masalah, misalkan seperti itu. Nah, analogi tadi saya kembalikan ke desa, mungkin masyarakat atau teman-teman Gen Z melihat di desa lain lebih hebat, di desa sana tak kayak gini ya, kok di desa saya enggak, kenapa ya di desa saya itu kok kayak gini dan sebagainya. Banyak kekurangan yang kita bisa lihat di desa kita. Tetapi saya ingin mengajak, ketika teman-teman atau generasi Gen Z tadi sudah tahu kekurangannya apa, yuk kita hadir untuk mengurangi atau menghapus kekurangan itu. Contoh, di desa Sanata remajanya banyak banget yang dapat beasiswa, misalkan di sini kok nggak ada. Nah, kita sebagai Gen Z, oh berarti Pepedan perlu punya link untuk menyambung supaya bisa dapat beasiswa. Nah, saya ngobrol, kalau Pak Kades saya malu, saya ngobrol dengan Bu Guru PAUD misalkan, atau Bu Guru yang ada di desa, atau Pak RT, atau Ibu Dasa Wisma, supaya dapat beasiswa gimana ya Bu, nanti mereka menyampaikan ke desa rembu. Jadi, segala kekurangan yang ada di desa, yuk bareng-bareng kita cari, dan kita berperan untuk menyelesaikan kekurangan itu dengan potensi kemampuan kita masing-masing. Jadi, kami akui di desa Pepedan itu, dan mungkin di semua desa SDM-nya sangat terbatas. Coba bayangkan ketika kita berbicara dinas kaitan kesehatan, di kabupaten punya namanya dinas kesehatan, ada magister kesehatan, keperawatan, ada dokter, ahli gizi dan lain sebagainya. Berbicara jalan atau infrastruktur, kabupaten punya PU, ada sarjana teknik, magister teknik dan lain sebagainya. Berbicara pertanian, kabupaten punya dinas pertanian, ada teknik pertanian, ada ahli pertanian, ada magister pertanian. Berbicara misalkan lagi ekonomi, di perindustrian, di situ ada ahli ekonomi, ada magister ekonomi. Nah, di desa dengan 10 orang yang dalam tanda kutip background pendidikannya berbeda-beda dan terbatas, kita dipaksa untuk paham ekonomi, paham ketahanan pangan,
paham kesehatan, paham kebencanaan, paham pendidikan, dan lain sebagainya. Bayangkan teman-teman. Nah, artinya apa? Ada keterbatasan perangkat desa dan kelembagaan desa dengan kemampuan akademisinya masing-masing yang mungkin perlu ditutup atau didukung dengan kemampuan dari masyarakatnya. Sehingga nantinya desa Pepedan dengan segala kelebihannya bisa ditutup dengan segala kekurangannya. Jadi terakhir teman-teman saya berpesan untuk generasi Gen Z, yuk bareng-bareng kita menoleh sedikit ke desa kita, apa sih yang kurang, saya bisa apa sih sebagai pemuda, sehingga nantinya pemerintah desa ke depan yang nantinya insya Allah teman-teman semuanya akan berdiri di sini bisa meningkatkan manfaat masyarakat desa Pepedan. Begitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi intinya seluruh masyarakat itu punya peran. Jadi jangan mencoba untuk menghilangkan peran itu, karena sekecil apapun peran kita Betul. akan bisa bermanfaat untuk keberlanjutan desa secara future oriented atau kedepannya begitu. Jadi ini satu hal yang penting ya. Oke, itu teman-teman diskusi podcast ngobrol desa part pertama yang membahas terkait dengan tadi satu hal yang sensitif terkait dengan dana desa. Semoga nanti apa yang tadi dibahas dengan narasumber kita, Pak Ade Nurdian, selaku Sekretaris Desa, dapat membuka gambaran dan dapat menjadi informasi untuk seluruh masyarakat Desa Pepedan, bagaimana sih tata kelola dan bagaimana sih struggle atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan segala kebijakan-kebijakannya. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian, kita kawal bersama supaya Desa Pepedan dapat menjadi desa yang maju ke depannya. Terima kasih banyak Pak Dian sudah menyempatkan waktunya, sudah menyempatkan tenaganya untuk berbagi informasi. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu Pak. Amin, amin. Oke, kita tutup podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.